mengalahkan kematian. Harus punya kekuatan. Kekuatan yang mana yang bisa mengalahkan kematian? Beberapa saat lalu saya nonton YouTube. Petinju, pesepak bola, yang pembalap, dan segala macam. Setiap orang hebat ada saat dia selesai hebatnya. Entah itu usia, entah itu cedera, entah itu kontrak. Yang kontrak maksudnya bayar berapa. Akhirnya ada orang yang menurun. Saya lihat selalu ada hal yang dapat dikalahkan. Atau ada hal yang dapat mengalahkan. Atau ada hal yang dapat menyerah walaupun belum dikalahkan. Ada banyak seperti itu. Kalau kita berhadapan dengan yang kelihatan, kita bisa baca gerakannya. Oh, dia mau apa? Dia mau seperti apa? Pelatih akan ajar kita bagaimana mengantisipasi. Tetapi kematian, kita mau belajar dari mana kematian? Kita mau belajar bagaimana strategi kematian? Tidak ada. Tidak ada. Kematian begitu luar biasa. Kematian itu setiap orang akan menuju pada kematian. Tidak ada orang yang bisa bujuk kematian. Tidak ada orang yang dapat selain membujuk, sogok, bujuk, sogok, apalagi? Nggak ada. Nggak ada orang bisa bilang begini, mati. Kalau dia manusia ya, kalau dia makhluk, mati. Tunggu dulu ya. Saya jangan mati dulu ya. Ya. Atau kita akan bilang, mati, kita kan berteman. Masa sih? Mati, keluarga saya baik-baik loh. Orang baik-baik. Tolong jangan mati dulu saya ya, jangan ambil saya dulu ya. Atau apa? Tidak ada. Tidak ada yang dapat menunda kalau dia bilang, sini kamu. Nggak ada. Tidak ada orang yang dapat membuat sesuatu supaya mati itu tidak berdaya. Nggak ada. Kenapa? Karena kematian itu lawan dari Allah. Kematian itu lawan dari Allah. Kematian artinya terpisah. Terpisah dari Allah. Jadi yang sepadan dengan kematian itu cuma Allah. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Mau kaya apa, nggak bisa bayar supaya nggak mati. Mau kaya seperti apa, nggak bisa melakukan sesuatu supaya mati salah jalan. Kenapa saya bilang salah jalan? Ada cerita di Manado tentang Oma. Oma sudah suka sekali mati. Pengen mati. Setiap saat, kok kenapa saya belum mati-mati? Teman-teman saya sudah mati. Saya sudah menderita, jalan sudah susah. Terus anaknya bercanda katanya. Mama nggak usah takut. Sebenarnya mati sudah panggil dari beberapa hari lalu, tapi karena mama kan pongo itu tuli maksudnya. Jadi akhirnya mama nggak dengar panggilan. Ada orang yang berusaha supaya, ada yang pengen cepat mati nggak? Ada. Yang begini, aduh mudah-mudahan saya mati besok, ada nggak? Ada kali ya, kalau sudah putus asa ya. Ya kan? Aduh kalau boleh saya mati umur 70, ada ya yang minta begitu ya. Ada yang kalau boleh 123, kalau boleh. Ada orang pacaran, lalu berjalan dengan dewa katanya, kan dulu bisa begitu, kan cuma cerita. Lalu dia bilang, dewa bilang, kepala dewa, ada kepalanya, ada bosnya. Bos, bisa bikin si pacar saya yang manusia itu, ya kan? Jangan mati-mati, jangan sampai mati. Dan kepala dewa itu bilang, saya kabulkan. Dan manusia itu nggak mati. Mulai karena dia cantik, kalau dewa kan pacaran sama manusia yang perempuan maksudnya. Jadi si perempuan ini nggak mati-mati. Tapi tiap makin hari sudah 60 tahun masih gagah. Rambut masih dikit putihnya. 70 sudah mulai banyak putih, gigi jatuh 2. 71 gigi jatuh 3.
bagian depan. Jadi senyum sudah mulai cuma nggak bisa ketawa. 80 jalan sudah mulai susah. 90, 100, 120, 130, 140 sudah nggak bisa jalan. Salah minta ternyata. Karena dia minta jangan mati. Nggak mati tapi tetap jadi tua. Jadi berdoa mesti pakai akal juga. Coba kalau dia minta, Tuhan biarlah pacar saya jangan jadi tua. Itu nggak jadi tua. Tapi kalau bilang jangan mati, tapi jadi tua kan. Nggak ada orang ternyata yang bisa lari dari kematian. Oh, ini jadi khotbah tentang mati ya? Iya soalnya tentang mati. Padahal khotbah ini tentang kebangkitan sebenarnya. Karena kita belum sampai di kebangkitan ini. Ini baru sampai di kematian. Tidak ada yang dapat lari dari kematian. Saya sudah bilang tadi, lawan dari kematian cuma Allah. Lawan dari, karena apa? Cuma Allah. Karena upah dosa ialah maut. Mati artinya terpisah dari Allah. Jadi mati itu terpisah dari Allah. Tidak lagi bersama-sama dengan Allah. Sehingga kalau orang mati tanpa Allah, dia terpisah selama-lamanya dengan Allah. Kenapa seperti itu? Karena dosa sesuatu yang luar biasa. Dosa itu melawan Allah yang kekal. Sehingga risikonya adalah kekal. Saya ulang. Dosa itu adalah melawan Allah yang kekal. Menghina Allah yang kekal. Sehingga risikonya adalah ditanggung dalam kekekalan. Dan Alkitab bilang, semua orang sudah berdosa, hilang kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itu baru mati. Masih ada yang berikut. Ke dalam lautan api. Saya tanya kepada pemuda. Siapa di antara kalian yang sangat yakin tidak akan masuk ke dalam neraka? Dan semua bilang begini. Saya. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan Yesus. Oh, mereka mengerti bahwa tidak akan ke neraka kalau bersama-sama dengan Allah. Kalau tidak salah, Andia, ini ada Ibu Deborah Cornelis ya, sama-sama. Itu teman saya dari di Bitung, bukan Bitung di Bitung. Bukan Bitung di Banten, Bitung di Manado. Nah, Pak, Ibu Deborah ini punya teman, tapi sudah almarhum dia. Satu waktu karena saking semangatnya temannya itu bilang begini kami. Sony, kalau saya bersama-sama dengan Yesus di neraka sekalipun, neraka itu akan jadi surga. Hebat sekali. Masih ingat Deborah? Teman Anda mengatakan itu. Kalau saya bersama-sama dengan Yesus di neraka sekalipun saya nggak takut. Karena neraka pasti jadi surga. Nggak tahu itu teologi dari mana. Tapi ada yang seperti itu. Orang kalau bersama-sama dengan Tuhan, terhindar dari neraka. Kenapa? Karena kalau terpisah dari Tuhan, itu mati. Selama-lamanya. Kalau bersama-sama dengan Tuhan, itu hidup. Selama-lamanya. Oke, sampai situ dulu mati ya. Sekarang kita masuk di sini. Ini baru intro di 15 menit ini. Kebangkitan kita. 1 Korintus 15 ayat 12. Saya baca perlahan-lahan pasti saudara mengerti. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Orang Korintus, yang sangat penting sudah kukatakan kepadamu, bahwa Yesus sudah mati dan bangkit, menampakkan diri dan naik ke sorga. Bagaimana mungkin di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan? Saya sudah katakan kepadamu, gitu Paulus bilang dalam 1 Korintus 15 ini. Kami adalah saksi bahwa Yesus mati dan bangkit. Minggu lalu saya bicara tentang ada 500 orang lebih melihat Yesus bangkit. Kenapa kamu bilang, kenapa di antara kamu, hai orang-orang Korintus, yang percaya Yesus, yang bilang percaya Yesus, mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan? Mengapa ada di antara kamu yang mengatakan tidak ada kebangkitan? Padahal fakta menunjukkan Yesus bangkit. Injil ini bukan cuma berita, tapi Injil ini adalah fakta. Injil ini terjadi, Yesus mati dan bangkit.
Begitu banyak saksi. Bahkan ada orang-orang tidak percaya yang menjadi saksi. Para prajurit Romawi. Mereka sendiri yang lihat. Ada juga mereka yang jaga kuburan Yesus. Yesus bangkit. Kenapa ada di antara kamu yang mengatakan Yesus tidak bangkit? Itu masalah. Di antara orang percaya di Korintus, saya sudah bilang di waktu ini kan tentang Korintus ini. Orang Korintus itu adalah orang-orang percaya, tapi datang ajaran yang salah, sehingga mereka bangga pada pemimpin, pada pengajar, mereka bangga pada ajaran, mereka bangga pada karunia, tetapi ternyata ada di antara mereka yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Oke lah, Yesus bangkit katanya. Tapi nggak mungkin orang bangkit. Nggak mungkin ada orang bangkit. Oh, Yesus kan Allah, dia bangkit. Nggak mungkin ada orang bangkit. Tapi kalau tidak ada orang bangkit, berarti Yesus nggak bangkit. Kok kalian bisa seperti itu? Ingat minggu lalu saya katakan, kalau kamu percaya pada Tuhan, percayalah dengan hikmat. Percayalah bahwa Yesus benar-benar bangkit. Sebab kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak bangkit. Saudara lihat itu? Ada efek. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Yesus tidak bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Jadi nggak guna kami menginjil. Karena Yesus nggak bangkit. Sementara Injil yang kami beritakan adalah Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami. Enggak cuma sampai di situ. Sia-sia juga kamu percaya. Sia-sia kamu percaya. Terus, lebih daripada itu ternyata kami berdusta terhadap Allah. Berarti kami berdusta terhadap Allah. Kenapa? Karena kami bawa berita dari Allah, kami bilang Yesus bangkit. Saudara lihat itu? Sia-sia, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami, sia-sia kepercayaan kami, dan kami berdusta terhadap Allah, karena kami bilang bahwa Yesus telah bangkit. Ya, lalu jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya baru bilang tadi di awal, sepadan dengan kematian, maksudnya yang bisa mengalahkan kematian, yang bisa berkuasa atas kematian, cuma Yesus, cuma Allah. Jadi, kalau ada orang tidak percaya Yesus mati dan bangkit, maka kamu tetap hidup dalam dosamu. Saudara mau tahu dunia ini sedang apa sekarang? Sedang hidup dalam dosa. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Yesus mati dan bangkit. Semua orang yang tidak percaya Yesus mati dan bangkit adalah orang yang hidup dalam dosamu. Ini kata-katanya. Dan jika Yesus tidak bangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu, maka kamu masih hidup dalam dosamu. Setiap orang yang tidak percaya Yesus mati dan bangkit, dia adalah orang yang sedang hidup di dalam dosa. Dan apa risiko dari dosa itu? Maut. Jikalau demikian, binasalah juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Wih, ada efek dari cuma satu saja, yaitu ketika ada di antara kamu yang tidak percaya Yesus mati dan bangkit. Oke, itu kan orang Korintus ya. Kalau kita kan percaya Yesus mati dan bangkit. Ya, saudara ingat nggak kalau Yesus mati dan bangkit? Apakah saudara masih hidup dalam dosa? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudara percaya Yesus? Apakah masih hidup dalam dosamu? Apakah masih hidup di dalam dosamu? Oh iya, saya masih berdosa. Tetapi dosa itu tidak membawa engkau ke neraka. Tidak. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Mari kita masuk di sini.
yang dapat mengalahkan maut, yang dapat menolak maut, yang dapat menentukan maut, yang dapat menentukan kematian, yang dapat mengalahkan kematian, yang dapat meniadakan kematian, cuma Allah. Allah yang dapat membuat tidak mati. Allah yang dapat membuat mati itu tidak berguna lagi. Nanti kalau saudara perhatikan di sini, ada bilang di 1 Korintus 15 ini, yang paling terakhir yang dikalahkan adalah maut. Musuh yang paling terakhir yang dikalahkan adalah maut. Saudara, yang dapat membuat tidak ada kematian adalah Yesus. Yang dapat membuat saudara dan saya tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Karena dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan yang percaya, yang hidup, tidak akan mati sampai selama-lamanya. Itu cuman dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana saya tidak akan mengalami kematian? Pada satu waktu, ketika Tuhan Yesus datang, menjemput kita yang percaya, saya akan diangkat, saudara. Dan kita bersama-sama yang percaya Tuhan Yesus akan diangkat ke surga. Kita tidak akan mengalami kematian. Kita akan diangkat Tuhan. Di sini nanti kalau saudara perhatikan di 1 Korintus 15 nanti kita bahas mungkin berikut. Ada satu rahasia yang aku katakan padamu. Kita semua tidak akan mati, tapi kita akan diubah. Itu di 1 Korintus 15, saudara boleh baca saja ya. Nanti saudara cari di situ. Karena kita akan diberikan tubuh surgawi. Cuma Allah yang dapat membuat mati tidak berdaya. Bagaimana cara dia membuat mati tidak berdaya? Dia datang pada kematian. Dia datang pada kematian. Dan dia kalahkan kematian. Kematian tidak bisa tahan dia. Saudara, ada 4 hari orang busuk di dalam kubur. Dan Tuhan Yesus datang. Orang mati bisa dengar suaranya, saudara. Lazarus, keluar! Dan Lazarus keluar, saudara. Orang mati bisa dengar suara Tuhan. Malu-maluin kalau orang hidup. Nggak pernah mau dengar suara Tuhan. Ada orang yang lagi usung keranda, orang mati. Tuhan cuma bilang, hai anakku, bangunlah. Saudara, Yesus melakukan itu loh. Orang mati hidup. Apalagi cuma Omikron. Beda ya. Kita kalau mati masuk surga, tapi kalau Omikron, padahal baru Omikron loh itu. Ya, belum mati loh. Tapi itulah kita. Syukur kita percaya kematian kebangkitan Tuhan. Oke. Yesus datang pada kematian. Kenapa? Karena kalau dia nggak datang pada kematian, cuma satu yang dia nggak bisa ternyata. Ternyata dia nggak bisa mati ya. Ternyata dia nggak bisa bangkit ya. Sebab kalau mati kan bangkit. Kalau mati dan mati terus sampai sekarang tuh nabi-nabi atau siapapun, mati dan mati terus nggak bangkit-bangkit. Kalau Yesus datang dan bangkit. Kalau kematian dia bisa ngobrol, kalau kematian itu oknum, ketika Yesus datang, lalu Yesus bilang, mati, saya datang. Tahu nggak apa yang terjadi dengan mati? Gemeteran. Takut banget tuh mati. Aduh, dia udah mau ambil semua nih yang ada di dalam sini. Yang saya simpan ini, ada tempat sementara di sana, ada Hades, ada alam maut, ya ada Firdaus. Aduh, nanti dia datang dan Tuhan Yesus datang. Ketika iblis bilang engkau harus mati, iblis gerakkan orang untuk membunuh Tuhan Yesus. Iblis kira Yesus mati karena iblis. Enggak. Dia bilang apa sih? Aku menyerahkan nyawaku. Aku berhak memberikan nyawaku. Dan berhak mengambilnya kembali. Sebenarnya pada waktu Yesus sedang menuju kepada Golgota, iblis ketakutan, saudara. Cuma kalau difilmkan dibikin iblis kayak senang-senang. Enggak, iblis takut. Kenapa takut? Karena dia tahu itulah saatnya kepalanya akan dihancurkan oleh keturunan perempuan. Sudah berkali-kali saya katakan. Ketika Yesus berjalan tertatih-tatih menuju Golgota, saudara kira iblis bersorak-sorak? Enggak. Iblis takut.
Kenapa? Karena ketika dia mati, kematian tidak akan berdaya lagi kepada setiap orang yang ada di dalam dia. Maka di sini kan dibilang, binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus kalau tidak ada kematian. Iblis takut sekali karena orang yang ada di dalam Yesus nggak bisa lagi dikuasai oleh iblis. Yesus akan ambil dari kematian dan bawa ke atas. Ketika dia bangkit. Bahasa teologianya dibaptiskan ke dalam kematian Tuhan. Nggak ada lagi iblis. Selesai iblis. Makanya saudara cari, itu pengikut-pengikut iblis terheran-heran. Yang satu gantung diri, yang lain cuma dari jauh ketakutan ketika gempa, dan tirai bait Allah terbuka, itu keturunan iblis semua ketakutan, lari pontang-panting. Mereka lari kemana-mana. Yang dipakai oleh iblis membunuh Yesus bilang begini, sungguh dia ini anak Allah. Tapi iblis masih berusaha bilang begini, jaga kuburannya, bilang dia tidak bangkit. Nggak bisa. Mereka yang jaga juga lari ketakutan. Ketika Yesus mati, selesai. Mereka bilang, sudah mati dia. Murid-muridnya loh yang pertama ragu. Murid bilang, aduh dia sudah mati. Tuhanku sudah diambil orang. Sesudah itu, sudah saya khotbahkan di Paskah itu ya kalau nggak salah. Sesudah Yesus bangkit, mereka bahagia sekali. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Ini bekas paku, sini Thomas taruh jarimu di sini. Ini bekas luka, paku. Taruh, lihat, inilah saya bangkit. Yesus bangkit, saudara. Tetapi ada orang di Korintus yang tidak percaya. Terlalu terlalu naif ya. Terlalu bodoh ya. Kok nggak percaya ya? Yesus bangkit. Paulus bilang begini loh di sini, saudara. Aku adalah orang yang menganiaya jemaat, itu ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Aku menganiaya jemaat, aku loh yang aniaya jemaat Allah, tapi sekarang aku bicara padamu tentang Yesus bangkit. Apa masih kurang kesaksian itu? Kenapa di antara kamu masih ada yang tidak percaya? Saudara, kalau kita di zaman ini mungkin orang-orang GAA, mungkin percaya Yesus bangkit. Mungkin percaya Yesus telah mengalahkan maut. Tapi ada saat kita tidak percaya. Yesus dapat mengalahkan masalah dalam hidup kita. Kita percaya Yesus bangkit, saudara. Musuh yang terakhir. Musuh yang cuma dapat dikalahkan oleh Tuhan. Tuhan kalahkan, saudara. Apakah musuh sementara kita tidak dapat dikalahkan Tuhan? Apakah masalah-masalah dalam hidup kita tidak dapat dikalahkan Tuhan? Paulus kalau bisa tulis surat, dia akan tulis surat kepada orang GAA BSD. Hai engkamu orang GAA BSD, kamu yang percaya Yesus sudah mati dan bangkit. Tetapi kenapa ada di antara kamu yang tidak percaya bahwa dia akan menolong engkau kalau engkau menghadapi masalah? Kenapa ada di antara engkau yang tidak percaya? Kenapa ada di antara engkau yang khawatir tentang masa depan? Kenapa ada di antara kalian yang khawatir bahwa aku memberi engkau kehidupan setiap saat? Kenapa ada di antara kalian yang khawatir, yang ragu bahwa tangan saya yang kuat yang sudah mengalahkan maut itu, tangan saya yang terluka, lambung yang terluka, nafas saya yang putus mengalahkan maut. Mengapa kamu masih ragu terhadap penyertaanku? Mengapa kamu cuma semangat pada waktu hari Minggu dengar firman Tuhan, tetapi setelah ibadah kembali lagi berkubangan dalam dosa, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dalam semua hal yang Yesus tidak suka? Hati-hati, saudara. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Sekarang, percaya Yesus sudah bangkit. Percaya Yesus mati dan bangkit. Sia-siakah kepercayaanmu? Sia-siakah kepercayaan saya? Tidak. Tidak sia-sia percaya pada Tuhan. Artinya, Tuhan ada di sini sekarang bersama-sama dengan saya.
Artinya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dalam begitu banyak kasus dalam hidup kita, ketika kita terpojok, nyaris mati. Bahkan mungkin ada yang sudah menyerah, ya udah, kalau mau mati, mati saja. Ada harapan kan di kata-kata itu sebenarnya. Harapannya adalah kalau kan saya mati, itu saya akan pulang ke sorga bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau saya masih bisa berdiri dan teguh di sini sekarang, karena Yesus sudah mengalahkan maut. Musuh yang terakhir itu sudah dikalahkan. Tidak mungkin Tuhan berhenti. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kecuali kamu percaya tapi goncang. Ada orang percaya tapi ragu pada Tuhan. Sebenarnya percaya sama dengan tidak ragu-ragu. Itu percaya. Percaya, saya mendengar ini tahun 80-an kata-kata ini. Percaya sama dengan tidak ragu-ragu. Sehingga kalau ditanya, Sony kamu percaya Tuhan Yesus? Kamu harus tidak ragu-ragu Sony, bilang ya. Dan kalau bilang begini, kalau engkau percaya engkau masuk surga. Engkau Sony harus tidak ragu-ragu mengatakan, ya saya percaya kalau saya mati saya masuk surga. Saudara, itu di ujung sana. Ada di ujung sana itu surga. Kita sedang berjalan menuju surga. Sekarang pertanyaannya, ketika engkau sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, percaya engkau pada Tuhan? Percaya. Ragu-ragukah engkau? Kita mesti bilang tidak. Kita mesti bilang tidak. Kenapa? Karena percaya sama dengan tidak ragu-ragu. Saudara, ada yang datang mengajar di Korintus, bilang Yesus tidak bangkit. Ini pasti golongan Saduki, saudara. Karena kalau saudara lihat di Alkitab, yang nggak percaya kebangkitan itu orang Saduki. Ya kan, itu ada di Matius pasal 22 ayat 23. Apalagi? Kisah Rasul 23 ayat 8. Ya. Jadi ada di Matius 22 ayat 23, orang-orang Saduki nggak percaya ada kebangkitan. Bahkan mereka tidak percaya ada malaikat. Ya. Itu orang Saduki. Matius 22 ayat 23.